Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Jogja Network, apa kabar? Semoga sahabat Jogja Network tidak risau seperti netizen di negara Konoha yang mulai berpikir untuk pindah ke negara lain, ke negara jiran, karena melihat agak suram masa depan Indonesia. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang kondisi Indonesia pasca pelantikan Presiden Prabowo. Bersama narasumber kita, Bang Suparman Marzuki. Apa kabar, Bang? Kabarnya baik. Baik. Hatinya tenang. Tapi ya, kondisi di luar membuat asam lambung suka naik. Asam lambung kan. Tapi Abang masih tetap ingin bertahan di Indonesia. Ya, pikiran liar, pembicaraan liar kadang-kadang muncul. Ya. Muncul itu lebih karena kecintaan kita pada tanah air sebetulnya, bukan karena kebencian kita pada tanah air. Karena begitu cintanya kita pada tanah air ini. Sementara penguasa, pejabat, orang yang cari uang dari republik ini kayaknya nggak mencintai republik ini. Gitu ya. Mereka mengeksploitasi kekuasaan, mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan negara bangsa ini. Jadi menyakitkan. Jadi rasa cinta kita pada republik ini membuat rasanya emosionalitas kita ingin saja kita tinggalkan Indonesia ini. Tapi tidaklah dalam pengertian yang sesungguhnya. Tapi itu bahasa simbolik. Oke, artinya wujud cinta pada Indonesia. Ingin meninggalkan Indonesia dalam konteks meninggalkan situasi yang tidak jelas ini ya, untuk menjadi situasi yang lebih baik gitu kan ya. Ya, ini penguasa, pengusaha, para bandit, para pencoleng harus membacanya sebagai protes, sebagai kekecewaan yang mendalam, karena sudah tidak punya bahasa lain. Bahasa positif selama ini kan, ayolah, berantaslah korupsi dengan tegas. Ayolah Presiden, Anda berada di depan untuk membenahi bangsa ini. Ayolah para penguasa, menteri, para pemilik modal, ayolah. Anda punya kesempatan, punya sumber daya untuk berbuat baik. Tapi yang tampak dilihat publik ini sebaliknya. Nah, bahasa kekecewaan mendalam ini, ekspresinya bermacam-macam. Satu di antaranya adalah dengan bahasa simbolik begitu agak ya simbolik lah, ayo kita tinggalkan aja Indonesia. Bukanlah dalam pengertian sesungguhnya, tapi rasa sakit yang tinggi sekali sebagai anak bangsa. Kok negeriku diginiin nih loh, itu loh maksudnya. Ya. Negeriku diginiin, negeri orang tambah maju, tambah baik. Negeri kita ini kan bukan tambah rusak. Ya. Itu. Karena saya sering berpikir ya, tahun 70-80 kita itu sudah mulai bergerak menciptakan teknologi meskipun yang sederhana. Iya. Banyak hal kita positif, bahkan sampai pesawat terbang. Ya. Sekarang ini kita semakin menggantungkan diri pada impor apapun, termasuk buah, sayuran dan lain-lainnya. Dengan penduduk yang sekian ratus juta, masa sih nggak ada orang hebat di Indonesia? Abang punya pengalaman bertemu dengan orang-orang Indonesia yang mantan mahasiswa ya di Orde Lama, dan mereka orang-orang hebat. Yeah. Pasti di Indonesia banyak orang hebat. Tapi pertanyaannya, kenapa negara ini tidak berubah? Ya, itu pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab secara lebih komprehensif ya. Tetapi coba kita baca fakta saja lah. Karena datanya sudah banyak diintroduksi orang. Data pelanggaran hukum oleh pejabat, oleh pengusaha. Data korupsi oleh pejabat, oleh pengusaha. Oleh penegak hukum. Ya. Kehancuran ekonomi, penyedotan sumber daya alam. Ditangkapnya orang-orang yang justru harusnya
hargai karena sikap kritisnya dan seterusnya. Itu menandakan bahwa fakta ketiadaan pondasi moral etik bagi mereka yang sedang memegang amanah, sedang diberi tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, dan seterusnya itu tidak merepresentasikan sebagai leader. Leader itu beda loh dengan gubernur. Gubernur itu nama dari jabatan administratif. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya itu nama dari jabatan. Nama administratifnya. Tapi pemimpin lain. Nah, kita nggak punya itu. Soekarno apapun ya, dia ada leadership-nya. Dia masih tetap memegang teguh keharusan Indonesia ini menjadi negara bangsa yang besar. Coba lihat statement-statementnya. Soeharto, ya, di balik tindakan korupsinya yang besar itu, dia masih benar nyusun kabinet. Ya, nggak ada satupun menterinya Pak Harto yang tidak qualified. Kita boleh berdebat soal ini. Sebenarnya siapapun. 32 tahun beliau menjadi presiden. Tapi dia benar memilih menteri-menterinya. Itu menunjukkan dia benar untuk membangun Indonesia. Dia tunjuk menteri pendidikan yang mengerti tentang pendidikan. Dan kita melalui kaderisasi yang sangat mengerti. Siapa yang bisa meragukan Sarip Taib, meragukan Fuad Hasan, meragukan Daud Yusuf? Wah, itu orang-orang brilian itu, ngerti benar. Tim ekonominya gila, ya, nggak ada dalam sejarah Indonesia punya tim ekonomi sehebat itu. Oke, nah, Pak begitu. Jadi tampaknya mulai dari presiden-presiden, ya saya sih pengen menyebut 10 tahun belakangan lah ya. 10 tahun belakangan memang nggak ada etikat baik untuk membuat republik ini genah. Jadi kembali ke pertanyaan Soleh, ada apa ini? Krisis leadership. Kita ini mengalami minus leadership. Leadership itu bukan sekedar dia punya kemampuan memimpin, tapi di situ ada etika, di situ ada harga diri, di situ ada kehormatan, di situ ada martabat, di situ orang punya visi besar tentang republik. Itu leadership. Nah, ini sekedar ya presiden saja, ya siapa saja yang populer lah, ya, dan itu gampang mempopulerkan orang, angkat aja jadi presiden. Nah ini dari kita. Kita berharap tadinya ya, di beberapa podcast kita sebelumnya kita juga berharap bahwa Presiden Prabowo yang waktu itu baru terpilih itu akan membawa banyak perubahan. Publik pun kalau saya baca di sosial media menanti gebrakan-gebrakan Prabowo. Catatan abang dalam mungkin belum sampai 100 hari atau menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo seperti apa? Sebenarnya ya orang Indonesia ini termasuk kita berdua ini pemaaf ya. Pemaaf itu baik saja, tidak pendendam maksud saya. Ketika dia memenangkan Pilpres dengan cara-cara yang semacam itu, kita nggak bisa paham sebetulnya. Tapi oke lah, you sekarang terpilih, ya kan? Maka agak dilupakan nih. Dengan menaruh harapan positif. Oke, Pak Prabowo kita kasih kesempatan. Prabowo-nya yang kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan Prabowo untuk menjadi Prabowo Subianto yang kalau ngomong di televisi, di publik itu meyakinkan sekali. Tes yang pertama yang kita tunggu waktu itu adalah penyusunan kabinet. Ya. Dia memberi harapan. Saya akan membuat kabinet ini kabinet ahli. Ya, siapa ahli? Ya, kabinet ahli dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Wah, itu kan memberikan harapan. Kalau ada statement, koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika. Ya. Wah, ini kan luar biasa ya statement semacam ini. Tapi apa yang terjadi? Dia susun kabinet gendut. 16 dari anggota kabinet itu adalah Jokowi. Ya. Sebagian besar ada masalah. Ya kan? Dari situ kita mulai kecewa.
kecewa dalam bahasa lain, tapi bahasa lain menipis harapan. Ya. Lalu dia tambah wakil-wakil menteri macam-macam, yang sebagian juga nggak punya track record baik untuk menjadi pejabat publik, untuk menjadi leader sebagaimana tadi kita kemukakan. Makin menipis harapan. Jadi belum 100 hari, saya sekarang sudah mulai menarik optimisme saya. Menggantikan, sudah memasuki tahap pesimistik ini sekarang. Tahap pesimistik. Apakah setelah 1 hari Prabowo melakukan tindakan gila-gilaan menuju yang positif? Rasa-rasanya sulit dibayangkan itu. Ya kan? Dia malah kabarnya mau bikin memperluas struktural militer sampai ke kabupaten kota. Nah, ini berita yang sama sekali nggak mendukung optimisme kita. Jadi sebelum 100 hari, barangkali ada banyak orang yang sudah mulai menarik harapannya dan cenderung untuk pesimistik. Kenapa ya? Seorang Prabowo, dia jenderal militer meskipun tidak purnawirawan, punya secara genetika kan dia orang tua kakeknya semua pemimpin ya. Yeah. Tapi dia saat masanya ketika dia menjadi presiden, sesuatu yang dia kejar selama sekian periode pemilu gagal, dan saat ini dia menjadi presiden, dia tidak seperti dirinya yang dulu. Ya, kita juga nggak kenal sepenuhnya Prabowo dulu. Bahwa dia tentara itu profesinya, itu pekerjaannya. Satu hal. Tapi Prabowo Subianto sebagai pribadi itu hal yang lain. Agaknya yang muncul ini adalah Prabowo Subianto sebagai sebagai pribadi, sebagai Prabowo yang kita nggak kenal. Gimana sih kepribadiannya? Kan orang ini kan bisa sebagai militer, sebagai pribadi, ya. Sebagai pribadi kita nggak kenal. Sebagai militer kita punya catatan, ya kan? Dia racing star, tapi orang lalu bilang dia mantunya Soeharto. Wajar dong pada usia muda sudah bisa dapat bintang dan lain-lain. Tapi secara personal kita nggak cukup mengenalnya. Barangkali sekarang ini dia satu, Prabowo Subianto tampaknya nggak cukup berdaya berhadapan dengan presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Tampaknya begitu. Nggak mungkin dong 16 menteri itu tanpa sodoran Pak Jokowi. Saya susah sekali membayangkannya. Pak Prabowo tahu mereka pernah dalam satu kabinet, track recordnya, tahu sepak terjangnya, tahu pendapat publik, tahu opini netizen. Pak masih tetap diangkat, ya. Dia nggak cukup mandiri di hadapan seorang Joko Widodo, ya kan? Nampaknya dia juga tidak cukup kuat mandiri, punya perspektif yang cukup terang tentang bagaimana memimpin sebuah negeri. Ya kan? Rasanya dia nggak cukup punya paradigma, nggak cukup punya visi misi besar untuk memimpin 280 juta penduduk dengan negara sebesar ini, kompleksitas masalah yang begini ruwet, yang ditinggalkan oleh Jokowi begini complicated. Agaknya dia nggak punya itu. Dampaknya juga orang-orang di sekitarnya ini, mungkin juga orang-orangnya Jokowi yang terus membayang-bayangi, sehingga Pak Prabowo tidak berani keluar untuk menjadi seorang Prabowo. Akhirnya dia sekarang ini seperti layang-layang putus. Yang dia bisa lakukan cuma membuat statement-statement. Semakin dalam statement-statement besarnya dan tidak terwujud, sesungguhnya dia makin menjauhkan dari harapan. Untuk apa dia bikin statement-statement besar? Tapi sebetulnya makin banyak dia berstatement, publik kan menguji nih. Nah ini gue mau gede lagi nih. Lewat. Ya kan? Besok hari mau lagi. Lewat. Sekarang misalnya, ada orang magarin laut. Nggak satu pun pejabat ini yang berkata terus terang. Semua bilang, ini sedang diselidiki. Kita nggak tahu. Masa sih Mabes Polri, selevel Mabes Polri,
bilang sedang dalam proses penyidikan. Menteri-menteri giliran ditanya ada kecenderungan menghindar. Siapa yang pagar laut itu? Masa negeri ini nggak punya kemampuan untuk bicara? Panjangnya puluhan kilo. 30 km. Ya. Masa nggak ketahuan? Mobilnya Raffi Ahmad, di mana patwalnya nuding publik. Jalan ini kan jalan raya milik publik. Ya, apa urusannya? Dari mana dia bisa begitu itu? Ini nunjukkan pejabat kita ini, ya, seorang Raffi Ahmad yang kayak gitu itu aja. Supirnya barangkali atau dia aja sendiri dalam mobil tapi nggak ngaku, kita nggak tahu. Punya sikap arogan yang begitu tinggi, seolah-olah negeri ini gue yang punya. Lu penumpang semua tuh, kita berdua ini termasuk ngekos di Republik ini. Ngekos yang nggak bayar, kira-kira begitu ya. Yang setiap waktu bisa diusir oleh mereka ini. Ini kan kurang ajar banget nih. Ya. Tapi perilaku seperti itu kan sekarang ini merata, ya, sampai ke tingkat daerah. Iya. Ya kan, anak dari anggota DPRD, anak dari bupati, itu mereka menunjukkan. Iya, itulah ya, karena mereka sudah menjadi semacam merek. Ya, tren ya. Sudah menjadi merek yang diidentifikasi. Ya, orang mengidentifikasi dirinya dengan jabatannya. Dia mengidentifikasi dirinya dengan kekuasaannya. Baru punya teman polisi satu aja, dia sudah ngomong, saya kenal seorang jenderal. Padahal mungkin cuma kapten. Ya kan? Ya. Begitulah kira-kira, sehingga kecokakan, kesombongan, keangkuhan itu menjadi merajalela di publik ini. Ditambah dengan penegakan hukum yang nggak pernah bisa ditegakkan secara konsisten. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi. Saya sudah memasuki fase pesimis. Yang sempat optimis. Sempat optimis apa? Ini Prabowo. Mudah-mudahan dia segera keluar. Ya, menyingkirkan kubu Papa. Kan gitu diskusi kita dulu. Iya. Karena kesalahannya fatal. Ya. Dia singkirkan kubu Papa. Dia cuekin Jokowi. Ada sebagian teman menilai menyisakan harapan. Karena dalam waktu yang sangat singkat, dia mengganti sejumlah pejabat tinggi militer di beberapa tempat. Ada 30 yang beliau ganti. Ini fine. Bagus. Tapi apakah ini bagian dari dia mempertunjukkan pelan-pelan ingin keluar dari bayang-bayang Jokowi? Atau sebenarnya karena dia ingin memasukkan orang dia? Saya nggak tahu nih. Ya kan? Tapi publik membacanya itu orangnya Jokowi yang diganti oleh Prabowo. Ya, tahu. Oke, apa poin krusial apa yang membuat Abang kemudian menjadi pesimis terhadap Prabowo? Ini rangkaian ini tadi. Rangkaian dari penyusunan kabinet. Rangkaian dari programnya yang hingga hari ini nggak jelas ini mau kemana Republik ini. Saya sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, saya itu cuma satu yang perlu saya lihat sebetulnya. Ada nggak progres law enforcement? Ada nggak progres penegakan hukum? Nggak ada progres. Ya. KPK yang dulu kita harapkan, ada momen bagi Prabowo untuk buat shaping positif. Ya kan? Ya. Ketika pergantian pimpinan KPK, tapi dia tidak lakukan. Malah yang terpilih ini orang-orang dalam kerangka Pak Jokowi. Ya, kan begitu. Dan tidak keliru. Ya. Jadi, saya sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, saya nggak melihat ada progres sedikit pun. Justru mengalami penurunan di bidang penegakan hukum. Nggak ada satupun. Kasus malah makin menjadi-jadi. Korupsi. Ada tuduhan baru sekarang. Ada seorang menteri atau seorang jajaran pemerintahnya, selevel menteri barangkali, tempat nitipkan uang, ya, uang haram. Nah, jadi dia ini semacam institusi money laundering. Ya. Disebut itu, ICW udah nyebut konkret. Seseorang, ya, udah banyak di media itu, katanya tempat menitipkan uang. Ya. Gimana sih? Kalau dari aspek penegakan hukum kita memang melihat ya,
awal kita berharap dengan kasus jaksa tangkap hakim. Ya. Kita berharap. Ya. Tapi setelah itu kita kembali kecewa lah ya. Gitu. Soal KPK sama saja kita melihat apa yang dilakukan oleh KPK juga gebrakan di awal. Biasanya pimpinan KPK selalu ingin membuat gebrakan, tapi gebrakan yang ini di awal justru membuat kita bertanya-tanya kan. Toh baru digebrak sebentar, kemudian nampaknya mulai goyang kan ya sekarang ini. Oke. Nah, bagaimana dengan penegakan hak asasi? Jalan di tempat, ya. Atau justru semakin parah? Ya, setidaknya saya pengen melihat menteri yang membidangi HAM ini kan orang yang ngerti, relatif pernah ada di Komnas. Natalius Pigai ada di situ. Wakilnya teman saya Simugi, pernah bekerja bersama kita dalam program penyelesaian pelanggaran berat HAM melalui mekanisme non yudisial. Bahu-membahu kita bekerja 2 tahun. Harapan saya sebetulnya ini diterusin dong, penyelesaian pelanggaran non yudisial. Sampai sekarang saya belum melihat ada agenda ini. Apakah agenda ini ada di mereka atau justru nggak ada karena faktor, misalnya faktor Prabowo, ya, atau faktor lain. Jadi Natalius Pigai di statement awalnya itu nggak bermutu, minta uang 30 triliun, apa 20 triliun, saya nggak tahu, pokoknya gede banget. Sedangkan dia nggak tahu nolnya per triliun itu berapa. Yang kedua, saya nggak punya istri, tapi punya pacar banyak. Ngomong begitu tuh. Apa nggak ada sih omongan yang lebih bermutu bagi seorang pejabat publik? Gitu. Nah jadi, di bidang hak asasi manusia, ya 3 bulan pertama Prabowo ini mungkin memang belum kita bisa terlalu tajam menyorotnya. Karena baru 3 bulan. Barangkali dia sedang menyiapkan sesuatu. Ya kita tunggulah. Kasus polisi nembak orang, misalkan yang di Semarang, di Sulawesi, dan yang lain-lain lah. Ada banyak kasus seperti itu. Itu Kementerian HAM juga ada bicara. Iya, nggak bicara, juga nggak bertindak, gitu ya. Kalau polisi kan selalu bilang, ya itu memang oknum-oknum kepolisian yang bertindak di luar prosedur, itu orangnya sudah diproses dan seterusnya. Itu standar saja normatif. Tapi kalau mau dikaji, ada problem serius di kepolisian kita, ada masalah moral hazard di dalam kepolisian kita, yang kalau polisinya mau bekerja demi institusi Polri dan demi negara bangsa yang baik, ya pernyataannya nggak seperti itu. Pernyataannya itu pernyataan yang mengatakan, mohon maaf kepada masyarakat, kami akan melakukan koreksi mendasar di dalam. Itu ya, tapi nggak ada pernyataan semacam ini. Itu hanya muncul dari kelas Google lah. Kelas Google yang bisa ngomong kayak begini. Saya minta maaf kepada masyarakat, ya, udah saya pecat, dan kami akan melakukan koreksi mendasar di dalam. Dan itu dilakukan, bukan bluffing. Saya 2 kali hadir di satu institusi pendidikan Polri. Kita ngobrol dengan banyak polisi. Yang kita terima adalah besarnya tekanan dari polisi ya. Jadi masing-masing pribadi polisi itu ada tekanan. Nggak mungkin perilaku yang muncul itu akibat kuatnya tekanan. Iya, bisa saja. Polisi itu kan manusia pribadi seperti kita. Yang jangan-jangan problem psikologisnya lebih kompleks. Sangat. Ya kan? Ya. Ketimbang rakyat biasa seperti kita ini. Ya. Tekanan kalau yang sering kita dengar tekanan internal. Tekanan publik yang selalu menyorot. Problem internal keluarganya juga kompleksitasnya tinggi itu polisi itu. Nah,
orang-orang yang mengalami problematika begitu tinggi diberi tanggung jawab kewenangan untuk ngurusin hukum. Ngurusin hukum itu maksud saya penegakan hukum. Karena polisi itu adalah institusi penegak hukum yang 24 jam lamanya berhubungan dengan masyarakat. Soalnya bisa bayangkan tuh bagaimana mutu komunikasinya, mutu tindakannya. Pasti cenderung kurang baik. Pasti kurang baik. Nah, padahal penegakan hukum itu membutuhkan, mensyaratkan orang-orang yang memiliki kematangan jiwa, kematangan intelektual, etika yang tinggi. Itu mensyaratkan itu seorang penegak. Kalau enggak, ya preman. Ya. Gitu. Oke, dari sisi penempatan orang bermasalah. Ya. Aspek hukum juga bermasalah. Kita belum melihat ada perkembangan positif. Penegakan hak asasi manusia sama saja. Kalau Abang melihat dari 3 parameter tadi, masih optimis dengan akan ada perubahan? Enggak. Saya tuh sudah berada di posisi ini. Terus terang saja ya. Saya dulu kita berharap Prabowo mengambil langkah berbeda dalam kepemimpinan Polri. Ya. Ketika beliau, dulu kita tahu lah, teman-teman kepolisian itu sebetulnya keberatan Prabowo jadi presiden. Masa lalu, dia nyalon berkali-kali kan. Karena teman-teman kepolisian itu khawatir akan melakukan tindakan reorganisasi terhadap TNI dan kepada kepolisian. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang kan tidak. Nah, kalau Prabowo mau ambil itu, momennya ini sebetulnya. Dalam rangka membenahi kepolisian kita. Saya tidak terlalu menyoal di mana polisi harus berada, apakah di bawah kementerian tertentu atau di bawah presiden. Saya melihat itu bukan hal yang penting. Tapi ada perubahan kultural, perubahan substansial yang harus dilakukan yang jauh lebih penting sebenarnya. Ketimbang menempatkan dia di struktur mana. Kita kan juga nggak ingin kepolisian kita ini lemah. Ya. Kita juga nggak ingin kepolisian kita ini nggak berdaya secara finansial. Karena kalau di bawah kementerian tertentu, maka digit anggarannya bisa di situ. Kita juga nggak mau kepolisian kita ini lamban merespon. Karena dia dalam tekanan kementerian. Sebab kementerian-kementerian tertentu itu juga kurang nggak beresnya. Ya, apalagi ditumpangi oleh kepolisian lagi. Jadi buat saya itu nggak terlalu penting. Diskusi tentang dia mau taruh di mana. Yang paling penting yaitu tadi. Perubahan substansial dan kultural yang harus dilakukan di kepolisian kita. Tapi ya kita bisa lihatlah. Ya, Prabowo nggak melakukan apa-apa. Dia nggak pernah ngomong apa-apa tentang kepolisian. Ya. Coba. Ada dia ngomong, kepolisian kita harus dibawa, enggak. Masih ada lah omongan Mulyono tentang kepolisian dalam setiap momen tertentu. Masih ada omongannya, misalnya agar kepolisian itu membela rakyat, memperhatikan kepentingan rakyat. Masih ada statement semacam itu. Tapi sampai hari ini, kita nggak tahu Prabowo ini kemana sih. Statement sheet-nya nggak muncul. Harusnya kan pidato besar. Di bidang ekonomi begini, di bidang hukum begini, di bidang politik begini, di bidang pendidikan begini. Mau kemana di Republik ini mau dibawa? Dia hanya benar memilih kementerian di bidang pendidikan. Itu udah benar tuh. Pak Satrio tuh profesional. Saya nggak kenal tapi saya tahu. Pak Bukti saya kenal. Saya tahu. Udah bener lah. Ya. Tapi di kementerian lain. Cuma Menlu-nya lagi. Dari seorang Retno Marsudi ya. Yang hebat, seorang perempuan yang cerdas. Dengan kemampuannya yang prima gitu. Kan nggak, ya jangan bandingin Menlu zaman Pak Harto deh. Ya. Pahit semua. Ya. Nggak ada yang KW-KW. Ya kan? Mana sih kementerian Pak Harto yang KW-KW? Nggak ada. Itu orang-orang terbaik Republik ditaruh di situ. Ya. Sekarang ini, ya itu tadi. Oke, tadi kita bahas tuh tentang penempatan orang
penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia. Karena itu yang kita tidak ngerti ekonomi dan yang lain-lainnya. Oke, nah saya ingin masuk fokus ke sesuatu yang sekarang sedang banyak diperbincangkan di sosmed, dan itu bisa nggak mungkin itu menjadi sebuah cermin dari kekuasaan ya. Kasus pagar laut. Ya. Ada puluhan kilometer bambu dipasang di laut, seolah-olah tidak ada yang tahu. Ya. Dan kemudian setelah ada yang menyampaikan ke publik, kalau tadi itu seolah tidak tahu, kemudian menjadi pura-pura tidak tahu. Gitu. Abang melihat bagaimana kasus ini? Ya, ini kan bagian dari masalah di PIK gitu. Ya kan, Pantai Indah Kapuk itu dari dulu problematik. Ya. Tapi penguasa kita cenderung cuci tangan. Dari pemerintahan ke pemerintahan. Jadi bukan hanya pemerintahan Prabowo baru 3 bulan. Dari mulai presiden sebelumnya, PIK itu sudah menjadi wilayah sengketa, wilayah perkelahian antara masyarakat dengan pemilik modal. Tetapi pemilik modal menjadi pihak yang memenangkan pertarungan itu. Bagaimana mungkin banyak hak milik rakyat itu ya yang diambil? Ya mungkin ada yang mendapatkan kompensasi wajar, tapi ada kebanyakan yang mungkin saja tidak mendapatkan itu. Tetapi intinya ada kompleksitas masalah di sana yang menempatkan penguasa kita tidak punya gigi untuk melakukan tindakan hukum yang berani. Dan itu pertanyaannya kenapa? Mudah menjawabnya. Artinya apa? Kekuatan modal ya sudah mendominasi para penguasa kita di level apapun. Jadi secara moral sudah tidak punya keberanian moral. Secara etik nggak punya keberanian etik. Secara normatif nggak punya keberanian normatif. Ya. Apa yang dipunya? Ya nggak ada yang punya. Akhirnya ketika ada masalah begini diributkan. Sedang kita selidiki. Kita pengen tahu. Untuk sementara di stop dulu. Menterinya ditanya, saya langsung diperintah oleh Prabowo. Habis itu nggak ada cerita lagi. Lama-lama hilang. Karena masalah di Indonesia ini bejibun. Dari hulu ke hilir masalah aja isinya. Dan tidak pernah dituntaskan. Jadi masalah ini ditutup oleh masalah ini. Lalu dibikin sedemikian rupa pemberitaannya. Ini lupa, muncul yang ini. Ini udah mulai gejolak, ini ditutup, muncul masalah ini. Terus berputar-putar tanpa ujung. Saya khawatir pemagaran ini, atau apalah istilahnya, memang disengaja untuk bagian dari pengembangan, bagian dari reklamasi. Kepentingan ekonomi tertentu, kelompok tertentu. Kita. Tapi untuk apa pagar laut itu? Ya kan? Itu kan nyusahin nelayan untuk keluar masuk. Padahal itu kehidupan nelayan tuh di situ. Ada orang berspekulasi. Mungkin ada teorinya, bukan spekulasi, berteori. Dengan digitukan akan menumpuk semua sampah-sampah. Ya, diam-diam, secara perlahan-lahan itu akan menjadi daratan baru. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya juga. Tumbuhlah genje apa alang-alang, tumbuh ini, tinggal diuruk. Saya nggak tahu, kita nggak ngerti lah teorinya itu. Tapi kan kita membaca logik juga kalau ada upaya semacam itu. Ini artinya apa? Akan memperluas daratan. Reklamasi dengan mengorbankan kehidupan ekonomi nelayan. Kehidupan ekonomi masyarakat miskin. Pertanyaannya, penguasa kita ini hidup untuk rakyat, berkuasa untuk kepentingan rakyat, atau berkuasa untuk kepentingan orang yang memang sudah terlanjur kaya. Udah terlanjur kaya, makin kaya. Ya aduh, soalnya kalau kita ngomongin begini nih dah. Jadi wajar lah kalau sejumlah netizen
meresponnya dengan bahasa simbol. Udah deh, kita menjadi warga negara-negara lain aja, eksodus saja lah. Bukanlah sesungguhnya, tapi harus dibaca sebagai frustrasi, kecewa, marah terhadap kekuasaan. Apa yang paling Yang saya khawatirkan tuh gini lah, yang saya khawatirkan. Amarah ini nanti bertemu dalam satu titik. Ya. Akhirnya menjadi amuk. Ada orang dikecewakan karena ganti ruginya gak sepadan. Mengental. Sekelompok orang dikecewakan penegakan hukumnya, ketidakadilan yang dialami terus-menerus terjadi. Sekelompok publik terusir. Sekelompok ini begini sampai ini terus, ini menjadi bar api. Ya. Menjadi api dalam sekam. Bertemu dalam satu titik. Nah, ini tinggal nunggu momentum. Ini yang saya takutkan. Saya ingin tanya Bang, dari pertanyaan saya tadi, apakah ini memang perwujudan dari kalahnya negara oleh oligarki? Bisa begitu. Tidak boleh disalahkan ya kalau orang punya kesimpulan semacam itu, punya tesis semacam itu. Bukan hanya oligarki. Ya. Oligarki ini kan sebenarnya wajarlah kalau dia menjadi bagian dari kekuatan negara. Ya. Tetapi kalau dia sampai mengangkangi negara, ini kiamat. Sebagaimana di Meksiko, kelompok mafioso ya, bisa di atas negara. Dia bisa mafioso di Meksiko itu. Mafia-mafia marijuana dan lain-lain itu. Mereka punya APBN kira-kira itu. Memegang peredaran uang yang jauh lebih besar daripada anggaran negara. Mereka bisa menentukan pemilihan gubernur. Mereka bisa atur pemilihan bupati. Jangan-jangan sekarang gini kita ini. Ya, mungkin nggak mau disebut mafia. Oke lah nggak usah disebut mafia. Tapi disebut kelompok-kelompok kepentingan yang punya pengaruh sehingga negara sudah nggak punya berdaya lagi untuk menolak keinginan. Hei presiden, hai gubernur, hai bupati, you bisa jadi bupati kalau soal sama saya nih. Udah ada yang begini nih. You bupati boleh, tapi tambang ini ke saya ya. Udah banyak yang berdaya dengan permintaan ini. Gubernur, lo boleh jadi gubernur. Tapi kita kan nggak tahu. Hai Prabowo, you jadi presiden. Tapi. Kita nggak tahu. Dan praktek semacam ini terjadi. Nggak hanya di kita, di negara-negara lain juga begitu. Konsesi itu. Nah jadi kalau sudah menggadaikan. Ini kan sama dengan menggadaikan. Menggadaikan kekuasaan. Sudah apa istilahnya itu kalau orang mau. Ya menggadaikan. Ya. Sudah menggadaikan kekuasaan, menggadaikan kewenangan kepada kelompok pengijon, mengijonkan, nah itu bahasanya, mengijonkan kekuasaan. Ya kita nggak punya harapan, dia akan menjadi seorang penguasa independen yang membela sama rakyat. Sebab rakyat tidak memberikan apa-apa bagi mereka, kecuali nyucuk aja di bilik suara. Terus. Artinya jangan-jangan pemegang kekuasaan memang sudah tidak bisa berpikir karena sudah demikian akutnya ya cengkraman oligarki itu satu. Tapi ada praktek yang nggak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah politik Indonesia, adalah menyandra orang dengan kasus. Ini menjijikan. Kasusnya tidak diselesaikan tapi dikantongin. Si A punya kasus korupsi, valid, data ada, ini ada, kantongin. Jadiin pejabat. Lalu dicekek leher. Si A punya kasus susila, dijadiin pejabat. Strategis. Lalu dicekek leher. Si A punya kasus ini, si B punya kasus ini, dan belum pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Belum pernah. Justru zaman Pak Harto yang gini dibuang sama dia. Pak, ini tentara ini punya istri lebih dari satu. Ada banyak cerita.
Bukti tinggal ngomong aja di tempat tidur. Pak itu jenderal itu punya istri lagi loh. Diparkir sama Pak Harto. Pak Harto, orang itu penyelundup loh. Dia menjadi backing dari penyelundup loh. Dibuang sama Pak Harto. Bukan diopeni. Gitu. Zaman Bung Karno juga begitu. Dipenjarain sama Bung Karno. Zaman SBY, relatif bersih. SBY nggak pernah dia. Bu Mega, SBY nggak ada dia menjadikan kasus orang itu sebagai alat sandera politik. Nggak ada. Tapi daerah berikutnya, wallahu na'udzubillah menjadi ampun kita. Memuakkan, menjijikkan sekali. Orang disandra dengan itu. Lalu di step untuk ngambil keputusan itu, Saya nggak tahu apakah penguasa sekarang ini sudah di sininya orang-orang yang punya kepentingan ekonomi, yang punya kepentingan politik, yang punya kepentingan hukum. Nah. Jadi sebenarnya politik di Indonesia atau mungkin demokrasi di Indonesia itu bukan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan haknya, tapi hanya permainan dari oligarki untuk memutuskan siapa yang akan membuat aturan-aturan. Apa daya rakyat? Rakyat ini nggak punya uang, nggak punya kuasa. Dia hanya punya power sedikit saja, yaitu ketika haknya sebagai warga negara untuk menentukan pilihan politik pemimpin. Itu saja. Itu pun dikebiri. Ya, dia datang ke TPS itu tidak dalam pikiran merdeka, tapi udah dikerangka. Ya, udah dikerangka. Tapi begitu dia keluar dari bilik suara, dia kembali jadi rakyat biasa. Ya sampah kita ini. Kita ini sampah. Dianggap sampah. Ah, udahlah. Dia sudah menunaikan, sudah goodbye. Kan biasa tuh calon-calon yang mau dipilih itu keliling kampung, pakai sorban, pakai peci, salamnya kental, sedikit-sedikit istighfar, ya. Sedikit-sedikit istighfar. Sedikit-sedikit dia mengucap gitu. Ya agamanya apapun lah. Tapi begitu sudah dipilih, lewat di kampung itu, mobilnya cepat sekali dan pintu nggak dibuka. Tapi bumbu pemilihan, pintu kaca dibuka, jalan pelan. Sedikit-sedikit, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi begitu selesai, apa nggak menganggap rakyat ini seperti sampah? Setelah selesai dia berguna sebagai bungkus, buang. Mobilnya lewat. Jadinya foreigner. Iya, nah sekarang sebetulnya ya kita sih berharap masyarakat ini. Ya kita podcast ini kan sebenarnya bagian dari upaya untuk menyadarkan pikiran sehat kita. Wahai publik, kita sekarang belum lagi genap 100 hari, belum lagi genap 1 tahun maksud saya, dari kita menunaikan kewajiban konstitusional kita. Kita udah dibuang ke laut lepas oleh para orang yang dulu kita pilih. Ingat aja enggak sekarang nilai? Ya. Jadi begitulah keadaan kita. Oke. Pada setiap periode itu ada civil society yang kuat. Zaman Soeharto itu diberangus seperti apapun dan muncul. 74 diberangus muncul 78, 78 diberangus muncul 80-an, 80-an diberangus tahun 98 dan seterusnya. 10 tahun kemana civil society? Civil society kita sebagian besar, ya itu civil society ini dipecah-pecah. Sebagian dari kekuatan sipil ini diberi fasilitas. Sebagian dari civil society ini dikasih uang. Sebagian disandera dengan kasus. Dan dioperasi secara personal. Saya tahulah. Daging, kau jangan banyak omong. Istrimu nggak tahu bahwa kau kawin lagi. Kau buka, hancur kau. Mundur. Kamu punya kasus korupsi ini loh. Kalau saya buka. Jadi civil society ini pun digergaji secara sistematik. Jadi yang sekarang muncul ini bukanlah civil society yang kuat. Masyarakat sipil itu bisa personal ya, bisa dia satu organisasi. Tapi dipecah belah. Muncul dikit, ada organisasi-organisasi pemuda.
didatangin, difasilitasi, dikasih jabatan, didudukin di istana jadi utusan khusus apa kek gitu ya. Para ulama, para kiai, para penceramah difasilitasi, kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Nggak terjadi zaman Pak Harto. Pak Harto itu orang yang berserangan sama dia hanya ada satu pilihannya tuh, dipenjarain atau dibuang. Kan? Dia bungkam tidak dengan cara uang, tidak dengan cara dibuka penyakitnya, tidak dengan cara dikasih jabatan, enggak, dibungkam secara fisik. Tuh. Kalau civil society Zaman Bung Karno juga begitu. Ya. Dibungkam sama dia. Ghost Plus masuk penjara Bung Karno. Nggak boleh kritis karena dia sedang menggalakkan revolusi. Mana ada Bung Karno nyandra orang. SBY juga enggak. Zaman SBY itu zaman Pak Bu Mega enggak. Orang kritis nggak ada yang ditangkap-tangkapi. Ya. Jarang ada kasus 1-2 kasus ya karena ada faktor kriminal. Tetapi pasca SBY, ampun kita. Jadi organisasi dibungkam dengan 3 pendekatan. Dibungkam dengan uang, dibungkam dengan jabatan, dibungkam dengan kasus. Civil society pun kena hal yang sama. Kampus benar. Sama saja. Sama saja. Rektornya bermasalah. Ada korupsi, cangking. Ya kan? Ada kasus moral, ya disit. Dan secara keseluruhan mahasiswa kita sekarang tidak lagi punya visi politik untuk itu. Jadi karena kita nostalgia tuh nggak realistis lah. Ya kan? Kalau dulu musuhnya jelas. Nah, sekarang mahasiswa kita itu sudah menjadi bagian dari kehidupan modern yang kehidupan sekarang yang sangat berpikir kepentingan ekonomi, jabatan, prestise, keterkenalan. Anak-anak muda sekarang ini kan pengen cepat terkenal. Ya, dan itu juga disuarakan oleh warga di seputaran PIK di satu pulau apa, Cangkir atau pulau apa. Ya kita sudah lelah karena yang menolak itu keluarga kita, yang setuju juga keluarga kita. Ya, itu bicara. Itu cara yang paling efisien. Jadi kalau kita di luar pembahasan hukum dan politik, karena di dunia ini kita menganggap ada 3, Tuhan, semesta, dan manusia. Ya. Ketika manusia melawan semesta, maka sebenarnya manusia sedang menghukum dirinya sendiri karena semesta pasti akan melibas semua kejahatan. Banyak kasus banjir itu bukan karena alam, tapi karena manusia tidak lagi menghormati semesta. Ya, termasuk di PIK, ini yang pagar laut ini. Yeah. Dan ketika alam sudah dirusak oleh manusia, maka semesta nanti akan berbuat dengan caranya sendiri. Saya setuju. Itu yang saya sebut sebagai merusak ekosistem hidup. Ya. Ekosistem hidup. Kita ini kalau mau survival, jangan rusak ekosistem hidup kita. Kita mesti baik pada orang, kita mesti baik pada alam, kita mesti kontemplatif, transendensi. Kalau itu kita pegang ekosistem hidup ini, selamat kok. Gitu. Selamat. Itu udah terbukti dalam riset, itu bukan hayalan. Jangan dikira publik ini kita sedang berhayal tentang. Oh enggak, itu sudah dibuktikan dalam sejumlah penelitian empirik. Oke, Bang. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Cukup berapa waktu ya? Teman-teman, apapun yang kita obrolkan tadi, ini adalah ikhtiar kita untuk tetap menjaga NKRI. Kita berharap NKRI menjadi lebih baik. Dan semoga dari tayang ini ada inspirasi, ada sebuah harapan bagi kita semua untuk memperbaiki negeri. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.